Para muhibbin rahimakumullah. Bab kelima, pasal pertama pada menyatakan karamat para wali dan keistimewaan mereka. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul azim. Surah Yunus. Maksudnya perhatian. Ala jar Tuhan, perhatian. Sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada takut dan tidak ada kesusahan bagi mereka. Maksudnya adalah di akhirat. Di akhirat orang-orang wali itu kada menemui kesusahan dan kada merasakan rasa takut. Mereka orang wali tadi ialah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Orang-orang wali itu orang yang beriman dan bertakwa. Bagi mereka berita gembira dalam hidup di dunia ini dan di negeri akhirat. Jadi orang-orang wali itu mereka sudah dapat kabar gembira dari Allah begitu hendak wafat. Begitu hendak wafat mereka sudah diberi kabar gembira oleh Allah. Tidak ada gantian bagi kalimat Allah, artinya keputusan Allah itu kada bisa dirubah diganti. Dan yang demikian itu sebenarnya keberuntungan yang besar bagi orang-orang yang menjadi waliullah itu. Orang yang wali, orang yang jadi kekasih Allah itu bisa diberi Allah karamat. Nah, bisa diberi Allah karamat, namun kada pasti. Kada pasti. Artinya kada selalu setiap orang wali itu ada karamat, kada mesti. Nah, orang-orang wali itu biasanya ada diberi Allah karamat. Karamat apa yang bisa diberi Allah itu karamat hal-hal yang menyalahi adat. Menyalahi adat. Hal-hal yang menyalahi adat itu apabila terjadi pada diri orang yang takwa kepada Allah, maka itu disebut ngarannya adalah karamat. Karamat. Dalil karamat pada akal dan nakal. Nakal artinya Quran dan hadis. Ketahuilah olehmu bahwasanya mazhab ahlu sunnah wal jamaah ialah mengisbatkan, menetapkan artinya karamat bagi wali-wali, dan bahwasanya karamat itu wujud yang berterusan dari masa ke masa dan telah datang pada menyatakan yang demikian itu dalil akal dan dalil nakal. Pokoknya siapa jua pun yang menjadi waliullah itu biasanya diberi Allah karamat sejak zaman dahulu kala sampai hari kiamat. Terus menerus. Adapun dalil akal, maka karamat itu adalah sesuatu yang mungkin adanya, dan berlakunya karamat itu pula tidak membawa kepada menolak salah satu daripada asas-asas akidah. Kan akidah kita apa? Bahwa yang memberi bekas itu hanya Allah semata. Yang lain dari Allah itu kada berdaya upaya untuk menciptakan sesuatu, untuk meniadakan sesuatu. Selain Allah itu kada ada. Itu i'tikad, itu akidah dalam hati kita.
nang kada boleh tergisir sedikit pun dari itu. Jadi wajib dalam hati kita meyakini bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada, dan meniadakan yang ada menjadi tiada. Itu tidak ada yang bisa selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Titik, hingga situ, kada bisa ditambah lagi. Maka wajiblah kita mensifatkan Allah Ta'ala dengan berkuasa mewujudkan karamat tersebut. Dan apa-apa yang ditakdirkan Allah Ta'ala, maka ia adalah satu perkara yang harus terjadi. Kayak apa punya ada orang wali bakaramat, ayam nang mati jadi hidup. Itu kadang melepaskan dari akidah kita bahwa yang menghidupkan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala melalui sebab si wali tadi. Jadi jangan sampai ada i'tikad kita menyatakan bahwa si wali itu yang bisa menghidupkan. Nah, itu kita jadi menyekutukan Allah, jadi mensyarikatkan Allah. Macam si Abdul Qadir Al-Jilani makan ayam, ayam dimakan, habis bang kumpulakan sidin tulangnya, terkumpul tulang ayam, hidup ya sidin, berbulik ayamnya hidup. Nah, itu ngarannya karamat para wali. Bukan Abdul Qadir Al-Jilani yang menghidupkan itu. Yang menghidupkan ayam itu tetap adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kada boleh bergeser daripada akidah. Adapun perkara Syekh Abdul Qadir Jilani itu hanyalah sebab Allah menghidupkan tadi melalui Abdul Qadir Al-Jilani. Adapun dalil nakal, maka banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkannya karamat itu. Di antaranya ialah firman Allah Ta'ala yang berkenaan dengan kisah Siti Maryam, yaitu firman Allah Ta'ala, wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyya. Maksudnya, guyangkanlah ulihmu wahai Maryam akan batang pohon kurma itu, niscaya akan berguguran untukmu buah-buah rutak, buah tamar yang masih basah yang telah dipetikkan. Menurut cerita, Maryam ini melahirkan Nabi Isa di bawah pohon kurma. Pohon kurmanya kering, kada sedang berbuah. Begitu habis melahirkan Nabi Isa, tentu tubuh Siti Maryam itu lemah, orang yang beranak. Allah menyuruh Maryam coba guyang batang pohon kurma itu. Guyang, kisahnya mengguyang aja. Pada kau mengguyang batang kurma itu, kayak apa kuatnya tenaga mengguyang batang kurma itu, kada kau diguyang. Cuma kisahnya, guyanglah batang pohon kurma itu, niscaya guguran. Nah, di situ buah rutab, buah kurma nang separuh masak separuh mentah. Dipegang oleh Maryam pohon kurma tadi, maka guguranlah pohon kurma tadi, buahnya rutab. Nah, ini karamat yang diberikan Allah kepada Siti Maryam. Pohon kurma nang kada berbuah, nang sedang karing, begitu dipegang oleh Maryam, guguran di situ rutab. Rutab tadi kurma nang separuh masak separuh mentah itu. Kenapa guguran rutab? Kada kurma nang bujur, kada kurma nang masak sebagian. Nah, karena ujar para ulama tafsir mengatakan bahwa orang yang imbah melahirkan itu, orang yang imbah beranak itu paling bagus makan rutab itu. Makanya Siti Maryam begitu melahirkan, Allah suruh mengguyang pohon kurma tadi, guguran rutab itu. Nah, ini kisah
Satu yang kita ambil faidah bahwa itu adalah karamat. Pohon kurma nang kada ada buahnya, begitu Maryam pegang guguran. Yang kedua yang dapat diambil dalam kisah ini, bahwa di situ Allah menyuruh Maryam berusaha, berusaha. Usahanya apa? Suruh mengguyang pohon kurma. Padahal Allah tuh bisa aja mendatangkan kurma blak langsung satalam di higa Siti Maryam, bisa aja Tuhan. Mampu Tuhan mendatangkan kurma tanpa mengguyang pohon kurma itu. Tapi dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa ada rezeki itu yang kadang-kadang diusahai. Ada kadang-kadang rezeki itu yang datangnya melalui usaha, seperti Siti Maryam ini. Nah, Siti Maryam sedang mengguyang pohon kurma dulu hanya guguran rutaknya tadi. Nah, kayak itu juga Allah Ta'ala memberikan ilmu kepada manusia. Ada ilmu itu yang diberikan Allah manusia melalui usaha, melalui belajar, melalui mendabit, melalui mutalaah, melalui muzakarah, dapat ilmu. Padahal Allah bisa mendatangkan kita ilmu tanpa belajar. Allah bisa mendatangkan ilmu kepada kita tanpa mesti mutalaah, tanpa muzakarah, tanpa mendabit. Tapi nyatanya banyak ilmu-ilmu yang didapat melalui usaha belajar tadi. Nah, sama kisah Siti Maryam ini.